jadi lebih mudah dan seru. Bersama saya, Mentor Ernis, kali ini kita akan bahas topik yang sangat menarik loh students, yaitu tentang identifikasi obat golongan sulfonamida. Penasaran? Let's get started! Nah, ini dia outline-nya nih students. Jadi kita akan belajar tentang identifikasi sulfonamida mulai dari definisi, sifat fisika kimia, identifikasi senyawa, yang nanti akan dibagi-bagi lagi nih. Ada reaksi diazotasi, reaksi Ehrlich, reaksi indofenol, serta uji korek api. Penasaran? Langsung kita bahas ya. Oke students, jadi untuk yang pertama nih, kita bahas tentang obat golongan sulfonamida. Nah, kita bahas dulu definisinya ya. Jadi sulfonamida ini adalah senyawa obat yang digunakan secara luas untuk mengatasi infeksi bakteri gram negatif dan gram positif. Nah, sulfonamida ini terdiri atas atom belerang yang memiliki dua ikatan rangkap pada dua atom oksigennya. Bisa lihat di gambar ya. Lalu ada juga rantai samping karbon dan atom nitrogen yang terikat pada belerang itu sendiri. Nah, beberapa contoh senyawa dari sulfonamida ini adalah sulfadiazin, sulfamethoxazole, sulfanilamid, sulfasalazin, sulfamerazin, dan sulfistoxazole. Nah, ini dia nih students, beberapa contoh senyawa sulfonamida beserta struktur kimianya. Bisa dilihat ya, seperti yang sudah aku jelasin tadi. Jadi ada atom S yang mengikat dua atom O dan ada atom M juga. Serta rantai C yang beraneka ragam, sehingga terbentuk deh senyawa yang berbeda-beda juga. Terus, kita lanjut lagi ya, akan belajar mengenai sifat fisika dan kimia senyawa sulfonamid. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel ya. Jadi yang pertama, ini kita bahas dari titik leburnya dulu nih. Senyawa sulfonamid ini memiliki titik lebur yang beragam ya, students. Jadi bisa dilihat, sulfadiazin itu 255 derajat Celcius, lalu sulfadoksin 197 sampai 200, sulfamerazin 234 sampai 239, sulfamethoxazole 168 sampai 172, sulfanilamid 165 dan sulfasalazin pada 255 derajat Celcius. Nah, sekarang kita geser lagi ya terkait dengan kelarutannya nih. Nah, kalau sulfonamid ini praktis tidak larut dalam air, ether, kloroform, tetapi dapat larut dalam basa hidroksida. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat juga ya, untuk nilai pKa-nya juga macam-macam nih. Nah, bisa dilihat juga bahwa pKa yang paling besar itu adalah 10,6. Ini artinya dia itu paling basa. Nah, itu adalah senyawa dari sulfanilamid. Nah, kemudian diikuti dengan sulfasalazin dengan nilai pKa-nya 9,7, sulfadiazin 6,5, sulfadoksinnya 6,1, sulfamerazin 7,1, dan sulfamethoxazole 5,6. Nah, terus gimana ya untuk identifikasi senyawa sulfonamida? Nah, teman-teman bisa lakukan dengan 4 metode berikut nih. Jadi yang pertama ada reaksi diazotasi, reaksi Ehrlich, reaksi indofenol, dan uji korek api. Kita bahas lebih lanjut ya. Oke, students. Jadi yang pertama ini ada reaksi diazotasi ya. Nah, reaksi ini adalah reaksi antara senyawa yang memiliki amin aromatik primer dengan asam nitrit atau natrium nitrit yang diubah menjadi asam nitrit dengan adanya asam. Dengan adanya asam kuat seperti HCl akan menghasilkan pembentukan ikatan rangkap 3 antara N dengan N yang baru. Nah, spesies yang dihasilkan tersebut disebut dengan garam diazonium. Berarti teman-teman pernah dengar ya? Atau biasa disebut juga dengan benzen diazonium fluorida. Nah, terus cara pengujiannya gimana sih? Nah, gampang kok. Jadi teman-teman hanya perlu melarutkan sampel dalam HCl2N. Nah, bila perlu dengan pemanasan ya. Lalu nanti ditambahkan 1 tetes larutan NaNO2 dan 1 tetes larutan beta-naftol sehingga akan menghasilkan warna yang merah terang. Nah, nanti ketika garam diazoniumnya udah terbentuk nih, kita lanjutin lagi dengan reaksi coupling yang akan menghasilkan senyawa azo. Nah, pada garam diazonium ini ditambahkan dengan pewarna, misalnya beta-naftol, sehingga akan dihasilkan senyawa azo, yakni 2 naftolanilin yang berwarna merah terang atau merah jingga. Nah, baik reaksi diazotasi dan coupling itu harus dilakukan pada kondisi dingin ya, students. Yakni suhunya itu 0 sampai 5 derajat Celcius. Jadi teman-teman bisa pakai es nih saat
lakukan reaksinya. Nah, itu buat apa sih? Itu untuk menjaga kestabilan garam diazonium yang mudah hilang sebagai N2 atau gas nitrogen. Nah, kita bahas yang selanjutnya ya, yaitu ada metode identifikasi sulfonamida dengan reaksi Ehrlich atau pembentukan basa Schiff. Nah, reaksi Ehrlich ini atau PDAB adalah reagen kromogenik yang banyak digunakan pada metode kolorimetri untuk penetapan kadar senyawa obat yang mengandung gugus NH2. Nah, kalau yang ini, cara pengujiannya itu dengan melarutkan sampel dengan HCl, kemudian ditambahkan 1 tetes reaksi PDAB-HCl atau paradimetilamin benzaldehid HCl, sehingga nanti akan terbentuk nih warna kuning jingga sampai merah jingga. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya, berikut adalah senyawa dari PDAB yang tadi kita omongin nih. Nah, mekanismenya itu gimana sih? Jadi intinya itu, mekanisme terjadinya reaksi Ehrlich ini atau reaksi pembentukan basa Schiff adalah sebagai berikut, yaitu adanya senyawa amina primer yang mengakibatkan gugus aldehid pada senyawa PDAB mengalami kondensasi dan akhirnya dia itu melepaskan molekul oksigen sehingga kemudian bergabung dengan gugus amina untuk membentuk basa Schiff yang nantinya itu warnanya kuning dengan adanya media asam seperti HCl atau H2SO4. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar nih biar lebih mudah dan lebih paham ya. Jadi ini adalah reaksi pembentukan basa Schiff yang berasal dari sulfamethoxazole dengan PDAB. Oke, masih belum panas ya. Kita lanjut lagi tentang identifikasi sulfonamida dengan reaksi indofenol. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, untuk prosedurnya sebagai berikut nih. Jadi yang pertama, kita masukkan sampel ke dalam tabung reaksi. Lalu kita tambahkan NaOH plus Na hipoklorit dan fenol. Nah, nanti kita perhatiin nih perubahan yang terbentuk. Nah, bisa dilihat di tabel ya. Jadi kalau misalkan senyawa sulfapiridin ini, dia akan menghasilkan warna coklat. Sulfatiazol itu warna kuning jingga, sulfadiazin itu warna merah tua, sulfaxidin akan menghasilkan warna kuning pucat, sementara kalau sulfanilamid akan menghasilkan warna biru sampai ungu. Nah, students, ini metode yang terakhir nih, yaitu ada uji korek api. Wah, namanya unik ya. Nah, gimana sih metodenya? Jadi metodenya yang pertama nih, teman-teman memasukkan sampel ke dalam tabung reaksi, lalu dilarutkan dengan HCl encer. Nah, terus teman-teman siapkan 1 batang korek api yang mengandung lignin. Nah, lalu basahi batang korek api dengan HCl encer, lalu dicelupkan batang korek api ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan sampel. Lalu kemudian batang korek api nanti akan berwarna jingga intensif hingga kuning sampai jingga. Wah, menarik banget ya. Ya, teman-teman gak kerasa nih